Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Camp Viking Jakarta, dari jantung ibu kota. saya VJ Bob. Dan saya Guntur Asoy. Kita malam ini balik masih di ruang bicara. Masih ruang bicara. Masih ruang bicara. Masih ruang bicara karena kita masih belum menemukan nama yang pas ya buat Ya. acara kita, dan kita masih nunggu Ide dari dan teman-teman. masukan dari Ya. teman-teman. Karena kita perlu masukan, perlu dikasih nama karena acara ini kan dari kita Oleh kita buat kita Indonesia. semua. Gitu. Terus sekarang kita mau ngomongin apa nih? Hari ini kita akan menyambut sebuah datangnya hari spesial. Gitu. Kita pengen ngasih sesuatu buat teman-teman kita yang menurut gue punya kelebihan. Kelebihan paranormal maksudnya atau kelebihan apa nih? Kalau gue kan kelebihan berat badan. Dia Kalau- sendiri yang ngomong nih. Kalau teman-teman kita ini mereka punya kelebihan yang maksudnya adalah dengan segala keterbatasan yang ada, Ya, mereka bisa melakukan sesuatu yang bahkan kita mungkin tidak bisa atau mungkin belum bisa melakukannya. itu kelebihan mereka. Itu kelebihan mereka. Hal yang selama ini justru dianggap berbeda oleh kebanyakan orang. Disabilitas malah dianggap sebagai hal yang buruk. Betul. Dianggap cacat, Ya. dianggap barang reject. Ya. Padahal bukan itu, seperti yang tadi Om Gun bilang adalah Suatu kelebihan. suatu kelebihan. Ya. Kali ini kita akan bicara dengan teman-teman kita yang memiliki kelebihan yang tergabung dalam komunitas apa dan siapa mereka, Dari mana mereka dari juga. mana mereka. Ya. Kita lihat dulu tayangan ini dan setelah ini kita akan ketemu dengan mereka. Jadi kita kan ngobrol banyak ya. Ngobrol banyak sama mereka. dan selalu ada cerita berita. dan ada canda. Ya itu yang penting, bercanda ya Dandar. Check it out. Kami ada di mana-mana, Viking Jakarta tetap ada. Kami ada di kota Anda. Akhirnya kita balik lagi sekarang, dan seperti yang tadi kita udah bilang bahwa kali ini kita akan ditemenin oleh saudara-saudara kita yang tadi kita udah bilang bareng ya. Memiliki Mereka kelebihan. punya kelebihan yang mungkin kita juga belum tentu bisa. Mereka adalah orang-orang dari Viking Difabel. Akhirnya bisa ketemu. Akhirnya banyak banget yang penasaran. Iya, banyak banget. Apalagi setelah kemarin sempat ada satu kegiatan ya yang Ya. dilakukan oleh teman-teman dari Jakarta dan bekerja sama dengan teman-teman dari Viking Pusat gitu buat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Viking Difabel gitu. Nanti kita akan kenal mereka lebih jauh, siapa mereka dan berbagai hal menarik tentang mereka. Telah hadir bersama-sama kita yang pertama Ketua Viking Difabel, Kang Anton. Yang tepang, Kang Anton. Depan, Anton. Yang kedua, salah seorang yang termasuk paling spesial di Viking Difabel, yaitu Kang Wes. Kang Wes. Kang Wes. Karena spesial berarti telurnya 2 nih. Telurnya 2. Kalau nanti yang ketiga, Panglima dari Viking Difabel, yang ini karetnya 2. Oh, ini kali kedua. Rada lada. Kang Radop, Lembang Fried. Kang. Selamat datang di Senang jantung kita. ibu kota. Wah, akhirnya jauh-jauh dari Bandung, dari Cikalong nyampe juga di sini. Akhirnya nyampe juga, alhamdulillah. Gitu. Pertama kita mau kenalan dulu sama ketiga personel dari Boy Viking. Yang pertama Kang Anton, Ketua Viking Difabel. Kang Anton, pasti banyak yang penasaran nih. Kang Anton ini kan seperti tadi yang oleh Om Guntur sampaikan adalah orang yang memiliki kelebihan. Kelebihan Kang Anton ini mungkin kalau yang nggak bisa lihat di kamera adalah kaki bagian kanan ya Kang Anton ya. Siap. Hanya sampai di lutut. Gimana ceritanya Kang Anton? Bisa Oke. seperti ini keadaan Kang Anton. Oke, siap. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton, kebetulan saya diberi amanah untuk menjabat Ketua Viking Difabel. Alhamdulillah kami sudah diterima dan dijadikan sebagai bagian keluarga besar dari Viking. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih karena dengan kami bergabung di Viking ini
kami bertambah banyak saudara dan tambah dulur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, awalnya kami dari Pepersiban, sekarang jadi duluran. Nah, itu yang paling penting. Kabeh dulur ya. Kabeh dulur. Silaturahmi ya. Ya, siap. Jadi saya seperti yang kata Kang Bob itu, saya nih sebelah kaki saya. Tapi tetap Persib Selawasa. Jadi yang jelas Persib itu semangat dan nyawa buat kami. Luar Luar biasa. biasa. Ya, karena dengan Persib kami bisa bangkit lagi, dan karena Persib kami juga bisa mandiri. Jadi motivasi Jadi Persib motivasi. tanya. Penyemangat hidup, motivasi. Mungkin banyak yang menganggap bahwa Pepersiban itu hal yang membuang waktu percuma, hal yang biasa saja, dan hari ini kita dapat hal yang menarik dari mereka, bagaimana Persib bisa menjadi motivasi dan pemersatu gitu ya. Luar biasa. Satu pertanyaan Siap. buat Akang. Sudah lama dengerin Bon Jovi? Sejak album apa? Bon Jovi. Nah, ini maksudnya Bon Jovi-nya. Jadi ya bentar Persib ya. Kenapa saya bikin Bon Jovi? Ya. Setelah tabrakan. Jadi Oh. cekasar nama begitu tabrakan geus tara ka stadion. Jadi Bon Jovi. Jadi Bon bobotoh Jovi. nu lalajo di Di TV. TV, oh. Tapi sekarang sudah nggak berlaku. Sekarang sudah ke stadion. Sudah ke Nah, stadion. ini Karena cerita ini nih. karena banyak dulur. Banyak dulu. Iya, dulu. betul. Nanti kita kupas. Nanti kita Siap. kulik. Tapi Kang Anton gimana? Ya. Kang Anton ini dari lahir atau bagaimana mengalami disabilitas itu? Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anugerah. Mungkin ini bagian dari hidup saya ya. Ya. Jadi saya kejadian tahun 2007, saya tuh awal dari Cimahi, lahir dan besar di Cimahi. Dan kebetulan saya punya kerja di Cikalong, kebetulan kerjanya di komputer. Pas kejadian itu, saya mau tahlil nenek hari ketiga. Kebetulan saya mau berangkat bawa motor, kakak saya nyamper ke rumah, ke kios. Akhirnya jadi bareng, saya boncengan sama kakak yang di depan bawa motor, dan kejadian tabrakan. Saya diamputi kaki sebelah, kakak saya almarhum meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin- Al-Fatihah, semoga almarhum kakak. Insyaallah husnul khatimah. Amin. Yang jelas mungkin itu sudah guratan takdir mungkin kali Iya. ya. Awalnya juga saya mungkin nggak terima. Jadi mungkin siapa sih orangnya yang nggak pengen kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Iya. Apalagi bagian kaki menurut saya juga cukup vital, karena setelah kehilangan kaki saya tidak bisa jalan, Iya. saya tidak bisa kemana-mana, dan akhirnya ya kasarnya mah cicing mah di imah Bon Jovi gitu Iya. kan. Tapi karena resep Persib akhirnya saya bisa bangkit dan akhirnya lalajo gitu kan. Itu Seperti itu pengalaman Kang Anton, dan menginspirasi sekali ya, bagaimana disabilitas atau keterbatasan kita bukan menjadi alasan untuk tetap berpangku tangan. Iya. Seperti itu. Tetap berpikir positif, Iya. itu kuncinya. Dan Iya. akhirnya jadi menembus batas-batas yang tadinya dirasa, wah orang mah mau bisa kia, orang mau bisa di kia, ternyata bisa. Bisa. Bahkan ke stadion pun bisa. Nah, Sementara ada teman-teman juga yang mungkin secara fisik lebih lengkap, Iya. tapi kadang malah jadi banyak halangan, entah mager, mau kerja, mau ke stadion apalagi gitu Iya. kan. Nah, tapi ternyata harus banyak belajar dari teman-teman Viking Difabel bahwa keterbatasan bukan berarti segala sesuatu yang dilakukan itu jadi terbatas. Justru harusnya malah semakin bisa kreatif. ulah mata ngerakeun euy. Tah ieu contoh. Nu kadua Kang Juru Wes. bicara. Kang Wes. Kalau ngeliat ini jadi kayak ikat ini, cerdas cermat. Cermat. Juru bicara. Juru bicara. Kang Wes masih aya hubungan sareng Pak Dede Mulyadi? nah, Eta nganggo eta. Baraya. Oh, Baraya. Kang Wes, Kang Wes dari SD mana? Kang Wes mungkin bisa diceritakan bagaimana asal mula atau cerita Kang Wes mengalami disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wes Kurni, lahir di Kabupaten Bandung Barat, dan saya menjadi disabilitas sudah 8 tahun. Waktu itu saya lagi kerja Ya. di
daerah Pondok Bambu. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Waktu itu kejadian kegencet mobil kren. Astagfirullah. Kegencet mobil kren, dan waktu itu saya kira cuma satu kan yang ini. Dalam hati saya, wah ini kaki patah nih satu. Pas mau bangun, ternyata dua-duanya. Terus dibawa ke rumah sakit, nggak sanggup. Karena mungkin pihak perusahaan sudah angkat tangan dan dibawa ke rumah. Selama 5 hari di rumah, saya dibawa ke Bandung, ke rumah sakit Bandung. Dan di situ dokter bilang, Pak ini harus diamputasi karena sudah membusuk ya, sudah membusuk. Dan mungkin pas di hari ulang tahun yang ke-25 tahun, saya kehilangan kaki dua-duanya. Mungkin saya ini disebutnya kado terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kehilangan kedua kaki ya saya. Dan waktu itu saya juga belum sempat ketemu sama almarhum bapak, paling cuma lewat HP, telepon. Kaki saya diamputasi dua-duanya gitu kan, karena nggak mau dengar orang tua nangis ya, langsung matiin gitu. Pas 42 hari di rumah sakit itu ada kabar bisa pulang. Wah, saya bahagia kan ya, bisa bertemu sama bapak. Saya sampai dari rumah sampai rumah jam 3, bapak 5:30 meninggal dunia. Tepat di hari ulang tahun ke-25, kedua kaki diamputasi. Iya. Tepat di hari pulang ke rumah dari rumah sakit, sepuh ngantunkeun. Iya. Berita nama dek merit oke. Oh, Kamu ST Ya, waktu itu kan rencananya hari Minggu mau tunangan, Ya. hari Rabunya kecelakaan gitu. Ya. Maha pembuat rencana sudah membuat sebuah garis Iya. yang tentu adalah terbaik bagi kita. Iya. Insya Allah pasti aya hikmah kapayuna. Amin. Anu terakhir, jagoan ya. Panglima. Kareta juga. Paling jadi. Kareta 2. Kang Rado. Ya, mungkin Kang Rado. Waalaikumsalam. Biasa menceritakan mungkin bagaimana Kang Rado mengalami ini. Dulu kejadian pas kecelakaan disabilitas, saya ngojek ke Tangkuban Perahu. Iya. Pulang dari Tangkuban Perahu, tabrakan sama motor moge, motor gede. Oh. Itu bisa dia pasang pen dulu. Iya. Tak pas sudah pasang pen, jarak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunnya kakinya membusuk. Kata dokter harus diamputasi. Nah, alhamdulillah ketemu sama teman-teman, motivasi. Jadi saya pengen diamputasi. Dokter juga nyaranin nggak boleh diamputasi, bisa diperbaiki. Tapi kan prosesnya lama, harus operasi sampai 4 atau 3 kali operasi. Ya udah, jalan yang cepat, diamputasi aja. Alhamdulillah, pulang amputasi 1 minggu. Bisa ke stadion nonton Persib lagi. Bisa aya anu di imah, bisa anu di imah ngan pilak kungkul, bisa anu di imah ngan pilak kungkul teu indit ka stadion, era ku Kang Rado anjir tah. 1 minggu operasi, langsung nonton Persib. Ke stadion. Urang sunatan ya, seminggu kemana-mana. Saya sampai berantem sama istri, Oh, gitu. anda kan nggak dikasih izin, tapi kan demi Persib saya nekat aja. Persib tak bukan tak. Sip, aya nu cinta ka ente siga kieu. Edan. Speechless urang Sampai darah keluar, jahitan ada yang pecah. Demi Persib. Persib salawasna. Persib sampai mati. Pak Teddy, Pak Umuh tah mangga. Tah ieu militansi teh. Urang euy muring ka bulu punduk kieu. Asli lah orang. Ini orang kebayangnya orang sunat tuh seminggu tan kemana-mana. Ini seminggu Langsung nonton langsung ke stadion. Eta sunat nu kasabaraha nu saminggu? 3 sih kan. Itu pondok. Mayan sakit ini kan. Kang Anton, Siap. sekarang tergabung dalam komunitas Viking Difabel. Viking Difabel teh anggotana di mana wae, saha wae, mungkin bisa diceritakan. Siap. Jadi awal perjalanan mungkinnya kamunya mungkin saya awalnya di Bobotoh Difabel heula. Iya. Setelah ketemu mungkin awal mulanya di Bunda Dewi mungkin ya. Bunda Dewi di BPJS mungkin sekarang
jadi bobotoh Persib Jawara Salawasna. Salawasna. Mungkin setelah di situ baru ketemu sama yang lain-lainnya, termasuk mungkin Bunda Lalas. Dan di situ mulai dikenalkan ke Viking Persib Club. Makanya setelah ketemu terus kami diundang dan akhirnya cek Mang Ucup teh mah hese cenah pindah agama teh. Tapi kalau kami ditawarin malah seneng Kang ya. Kenapa? Karena mungkin kalau di Bobotoh memang secara kultur mungkin lebih enjoy-nya Kang ya. Di Bobotoh kita tidak cekasarna mah Ikatan ya. Ikatan lah. Cekasarna penting orang resep Persib beres. Tapi kalau kita bergabung di Viking, kita bawa nama besar keluarga kita Viking cekasarna mah. Jadi kasarnya mah kita membawa nama besar yang sangat berat bagi kami, tapi itu satu anugerah. Kenapa? Karena dengan bergabung di Viking kami banyak dulur. Dan ternyata di Viking Difabel ini kami diberi kebebasan untuk menjadi komunitas dan tidak dibatasi sebagai distrik. Jadi anggota untuk Viking Difabel ini bisa tersebar untuk seluruh Indonesia. Anggota Mungkin terjauh kayaknya dari orang mana? ada yang dari Jatim. Dari Jatim. Yang dari Jawa Timur tadi anggotanya disabilitas juga. Disabilitas. Suka nyetadion oge. Beberapa orang ada yang sering nyetadion. Mungkin salah satunya Kang Otong. Kang Otong Jatim, dia Kang Otong Koil suka nonton juga? Bukan, Otong beda. Jatim. Oh, betul Jatim. beda setting kan. Tapi ini Kang Otong itu menurut saya gila Persib kan. Karena keterbatasan Kang Otong itu mungkin dia dari lahir ya Kang ya. Oh, dari Karena lahir, secara ini saya belum sempat ketemu dari Jawa Timur sampai ke Jalak. Dengan keterbatasan Dari tangan. Jawa Timur ke Jalak. Ya. Bawa motor edan ya. Nah, Lalu lebih edan ti edan, itu. iya lah. Etanya iya. Iya. God must be crazy teh ieu. Ya. Nah, tapi mungkin untuk Kang Otong juga di sini saya secara langsung mengutarakan kalau untuk disabilitas mah cekasarnya tidak ada yang harus dispesialkan. Jadi intinya resep Persib panggilin ke KTA. Oh, gitu ya. Siap. Ada kemudahan dari Ada Viking kemudahan. pusat Kenapa? juga ya? Karena mungkin keterbatasannya loba. Ya, Mungkin nanti betul. bisa diceritakan Nang, kayak Siap. sama. Kang Wes ini adalah seorang entrepreneur. Jadi walaupun dia memiliki keterbatasan, tapi dia adalah termasuk salah seorang pengusaha sukses di kalangan disabilitas. Mungkin bisa cerita Kang Wes ini apa usaha yang sedang dijalankan sekarang? Mungkin sekarang usaha pertama bikin belajar ya, masih belajar bikin sabun cuci piring sama cuci pakaian, dan itu juga modal dari temen ya, dibantu gitu kan. Terus mungkin kebetulan kan saya di rumah cuma berdua sama keponakan, mungkin dibantu sama keponakan. Terus kalau keponakannya sekolah ya mungkin sendirilah yang gitu. Cek bahasa Sunda nama daripada gawe gitulah. Mendingan Ngagawean, naon lah gitu, yang penting halal gitu. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi Kang Wes dari hasil usaha eta. Kalau sebelum Covid sih alhamdulillah ya, kebutuhan mencukupi. Tapi setelah Covid ada penurunan lah gitu, karena Covid ini. Nanti tolong dicari bobotoh salam dunia peryogi sabun cuci piring, sabun naon tadi teh? Sabun mandi, sabun cuci pakaian. Cari Kang Wes, belilah produk Kang Wes supaya membantu teman-teman kita dari disabilitas. Gitu. Mungkin kita juga bisa ya, maksudnya tiba-tiba gue kepikiran apakah mungkin kita juga bisa bekerja sama dalam hal ini sebagai membantu distribusi ya, promosi dan distribusi promosi dan distribusi gitu. Jadi kan ya bobotoh salam dunia gitu ya, lo banyak pasti gitu. Mah ya butuh sabun, nah gitu kan, pasti ayah lah gitu. Dan untuk pemasaran segala macam mungkin bisa menghubungi kami untuk kalau belum tahu kontaknya Kang Wes gitu. Atau Kang Wes bisa sebutin sekalian menghubunginya kemana, nomor telepon atau email atau apa, di WhatsApp, Facebook namanya Aweng, AWENK, dan mungkin untuk PA-nya di
0838 2942 7691. Nomornya ulah di mistik, nggak sesuai tak? Aya, nanti dia aya. Jadi penulis kayak di dia. Kang Rado, sejak kejadian kecelakaan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apa yang dilakukan sekarang? Kalau dulu pernah jualan seblak ceker kayak begitu ya, seblak, terus ayam bakar. Suka ada juga yang suruh ngojek, saya berani ngojek ke Bandung. Ngojek ya enak. Asli lah. Ya. Suka ada yang bikin BPJS, saya antar, KTP saya antar. Karek seminggu geus nyatagion. Tadi ada Kang Otong dari Jawa Timur ke Jalak. Iya, ngojek enak. Bener kan? Kalau nggak salah kalau gue bilang kelebihan. Iya, betul. Ya kan? Kelebihan. Betul. Mengingatkan juga untuk teman-teman bobotoh yang sering mengatakan orang cacat bagi penyandang disabilitas, ralat di ayeuna. Mereka sama sekali tidak cacat, bukan produk yang gagal. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang punya banyak kelebihan. Pula dan juga mau bekerja. Itu yang penting. Eta. Yang penting semangat. Kang Wes, pernah tuh Kang Wes mengalami pengalaman tidak menyenangkan ya berkaitan dengan kondisi tubuh fisik Kang Wes yang dialami saat ini, pernah tuh ya kejadian yang tidak menyenangkan? Kalau kejadian yang tidak menyenangkan ya sering lah ya. Pertama-tama waktu pas diamputasi, waktu itu amputasi usia 1 tahun, ada seorang tetangga yang bilang udahlah jadi pengemis aja, udah bapak udah nggak punya gitu kan, mau kerja apa? Cuman saya ya diepin aja lah, biarin orang mau berkata apa, yang penting saya tidak minta-minta. Terus saya tembak balik, lebih baik saya dikasih usia pendek daripada harus minta-minta gitu kan. Luar biasa. Dan terus waktu kemarin baru-baru ya, saya ke Alfa turun dari motor, itu anak-anak itu manggil ibunya, ibu ada apa? Ada orang buntung. Itu ada orang kakinya nggak ada gitu kan. Makanya saya paling bilang ke adanya itu, makanya adek jangan nakal, jangan main ke jalan, ntar kayak om gitu. Mungkin gitu aja. Cara menanggapinya enak aja sebenarnya. Belajar banyak dari teman-teman masalah kesabaran ya. Iya. Dan keikhlasan. Itu sih. Dan kebesaran jiwa. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit pengalaman waktu mendampingi mereka ke Sekre VVC di Bandung, kantor Viking Pusat. Jadi selesai rapat Om Gun, selesai meeting, keluar. Itu kan Sekre adalah tempat yang sakral ya. Sekre Viking itu makan. Tiba-tiba ya tiluanana ting ngorowok. Sendal ulang leungit sabeula. Si Kang Les ngomong sapatu urang leungit kabeh. Kang Radot ngomong sendal urang eueuh hiji. Eta security-na keluar kabeh. Ulah nepikeun kaya kehilangan di Sekre dong. Nama Sekre Viking akan tercoreng dong. Nu mana sendalna, nu mana sapatuna? Lila eta di tareangan cari cing we. Geus lila kara sadar. Anjir anjir. Manya Kang Wes ngomong sepatu leungit kabeh nya ada tadi sepatu eta. Eta Soalnya aya nu mahi gitu. Eta aya nu mahinya. Mun Kang Rado rugi sok komplain ke saya. Meuli sendal 2 dipakena hiji. Aya nama Join. Oh, ini join ya. Oh, iya. Itu join mah cuma main. Joinnya. Ya mah sarwa. Sarwa. Jadi lamun Sampai supir rada katipu. kenapa? Tidak tenyanak sepatu. Berarti kalau tukeran sepatu itu bisa kayak Rocky Putira itu. Mau pakai sepatu belang-belang deh selama. Oh iya, Rocky Putira ya. Iya. Gue pikir dia pakai sepatu belang tuh cuma kalau main bola doang, karena kepercayaan apa. Sehari-hari ini sarua. Pakai sepatunya belang-belang. Belang, sendal ge belang. Iya, Pasti tanya alasannya kenapa? Ya enak loh, dari sponsor bisa dapat 2 pasang. Oh. Benar juga ya. Itu juga yang sebelahnya masih pada bagus, ada segel. Oh, iya jangan dipakai sabula. Kalau mau boleh ya. Yang butuh sendal, yang butuh sendal kaku pakai Rado. Banyak. Sekarang yang menyenangkan, tadi yang tidak menyenangkan Kang Wes sudah sampaikan, sering mendapat intimidasi, bully, bukan intimidasi tapi lebih kepada ya bullying ya. Bullying. Ada yang menyenangkan nggak yang pernah dialami, sesuatu yang ya berkesan lah oleh teman-teman difabel yang pernah dialami? Mungkin siapa yang mau cerita? Ya mungkin yang paling berkesan sudah menjadi disabilitas ini, pertama mungkin
banyak dulurnya. Banyak dulur dari disabilitas maupun non disabilitas. Dan kedua mungkin waktu saya non disabilitas saya mungkin jarang ya nonton Persib ke stadion langsung gitu kan. Pas pertama kemarin pas diamputasi kemarin pertama berasa mimpi gitu, berasa mimpi lagi, oh ternyata gini loh stadion itu gitu. Dari dulu kan mungkin cuman ya di televisi gitu kan, berjopi. Cuman pas sudah menjadi disabilitas, kenal sama rekan-rekan, alhamdulillah bisa nyetadion bareng, bisa ketemu pemain gitu kan, ya itulah kebanggaannya gitu. Kang Anton, mun nyetadion teh aya kesulitan gak sih sebagai penyandang disabilitas? Bagaimana pengalaman masuk ke tribun teh? Kalau kesulitan mah bisa dirasa enggak ya kalau untuk sendiri. Merendah. Saya kebetulan kan ngan sebelah gitu makanya masih bisa pakai tongkat. Tidak terhalang oleh tangga. Bisa keneh naiknya. Beda lagi mungkin menwes gitu ya. Terus mungkin ada teman-teman disabilitas yang lainnya juga. Meren hari kita kenapa tidak bilang disabilitas? Kata Mang Aji almarhumah kudu keren, makanya kita bikinnya difabel. Terus lebih nganah meren diobrolinnya. Dan ternyata memang secara arti juga beda saiti. Beda. Mungkin itu, jadi kalau menurut saya hambatannya tidak ada. Cuma yang jelas itu kami kesulitan untuk parkir. Biasanya parkir teh teu meunang. Setelah dinya Om Bram, punten ya diperhatoskeun. Ya, kumaha parkir? Tong belah dinya. Kan rata-rata parkir komomen di stadion ya. Jauh gitu kan Kang ya. Yang orang mah 50 meter teh asa kasiksa gitu. Betul. Cek batur mah pirage kadinya. Buat kami itu bukan pira tapi ngesang gitu kan. Komo Kang Wes ya? Ngoprot. Berat pisan. Nomor 1 parkir. Nyungkeun perhatosana ka Panpel untuk penyandang disabilitas ada kekhususan untuk tempat parkir. Siap. Seterusnya apalagi yang menjadi akses yang diharapkan di stadion? Toilet meureun kan. Toilet bisa sama ini mungkin untuk akses kami untuk beribadah. Ya mungkin kami untuk disabilitas kan kalau harus nguriling deui meureunnya kasarna mah jauh deui wae atuh harusnya disediakan juga mungkin untuk sarana kami beribadah khusus juga untuk disabilitas, tapi mungkin bisa digunakan untuk umum juga ya yang toiletnya lebih ramah disabilitas. Karena menurut pandangan kami kalau akses untuk disabilitas itu gampang, untuk setiap orang juga pasti gampang. Betul. Akan lebih gampang. Nah, terkait dengan itu kan, ya. Lebih memilih untuk disediakan tribun khusus bagi teman-teman, atau lebih memilih untuk tidak dibeda-bedakan? Ada dua kemungkinan sih Kang ya. Kalau untuk awal mungkin kami tidak ingin ada tribun disabilitas. Tapi setelah berjalan kami punya komunitas sendiri, mungkin kami akan lebih enjoy di tribun sendiri. Kenapa? Atau section sendiri ya? Kenapa? Kasarnya gini, saya berangkat karena saya di Cikalong, barengan yang picking Cikalong. Kang pindah cenah palih itu di tribun disabilitas dek sorangan gitu kan. Iya. Tegenaheun jorokan ge. Kami akan tetap dengan teman-teman kami kan ya Kang ya. Tapi mungkin itu ada dua sisi perbedaan juga Kang ya. Karena di tribun yang lain mungkin tidak disediakan sarana dan prasarana untuk disabilitas atau sarana khusus itu. Kayak akses tangga, toilet, tempat ibadah gitu ya. Mungkin juga kalau untuk disediakan semua juga repot. Tapi tidak ada yang tidak mungkin Kang ya. Kalau seluruh elemen siap, kenapa tidak? Kami juga tidak nuntut kudu isukan kan enggak. Mungkin kan ada perubahan, mungkin dimulai dari tempat parkir dulu misalnya, itu kan yang paling mudah itu ya. Ke depan mungkin kami bisa menerima itu karena gini juga untuk disabilitas juga rata-rata kan belum kenal juga Kang ya. Mungkin kan contoh mungkin nanti yang dari Ciamis misalkan atau yang dari Tasik hadir. Kang, pindah aja dengan disabilitas. Nanti yang relawan disabilitasnya ini apa harus ikut juga di tribun disabilitas? Betul.
Nah, mungkin itu PR juga kan ya Harus kan, ya. dipikirkan dari sekarang tiketing Mekanismenya. Bagaimana Mekanisme mereka gimana? dapat tiket, bagaimana mereka akses masuk dari mulai parkir di tribun sampai kan hal-hal seperti ini. Gitu. hal kecil yang berdampak besar karena sepak bola adalah Milik semua orang. dan berhak dinikmati oleh siapa saja. Terakhir nih ya, dalam waktu dekat di tanggal 20 Desember teman-teman dari Viking akan merayakan hari besar mereka, Hari Disabilitas Internasional. Hari Disabilitas Internasional ini tanggal 3 Desember, 3 Desember. tanggal 3 Desember. Dan mereka akan merayakannya di tanggal 20 di bulan Desember tahun 2020 ini di Madrasah. Kebetulan kita tempatnya di madrasah. Di madrasah. Di Cikalong. Oh ya, ini informasi penting, tolong diperhatikan oleh semuanya. Viking Difabel ini memiliki madrasah binaan. Luar biasa sekali dan mereka memiliki anak asuh ya Kang ya. Ada berapa jumlah anak asuh? Ada 30. Sekali lagi nggak salah kalau mau bilang bahwa teman-teman adalah punya kelebihan. Gue merinding, sama pengen nangis. Masih merinding gue masih merinding dari cerita seminggu udah ke stadion, terus cerita Kang Wes yang lebih memilih buat berusaha ketimbang harus minta-minta. Asli itu sih merinding. Hampurannya Viking salam dunya, sok Viking distrik mana anu boga madrasah jeung boga anak asuh. Mungkin Viking ada, Mungkin ada. tapi teman-teman punya kelebihan Punya. lain. Dengan segala keterbatasan, mereka melakukan sesuatu yang mungkin banyak dari kita yang belum mampu melakukannya, belum sanggup. Wah, luar biasa sekali dan kita harus dukung. Tanggal 20 Desember itu mereka akan mengadakan kegiatan Hari Disabilitas Internasional yang dipusatkan di madrasah. Madrasah daerah mana kan? Madrasah Hikmatul Inayah di Cikalong Wetan, Di tepatnya di Cikara, Kampung RT Cikara 2, RT 1, RW 12, Desa Cisomang Barat, Cikalong Wetan. Buat teman-teman bobotoh ataupun supporter lain yang mungkin ada waktu atau ada kesempatan dan ingin ikut serta, tidak menutup buat supporter lain juga kan bergabung ya, terbuka buat semua ya. Difabel Day ini akan diselenggarakan oleh Viking Persib Club, akan bekerja sama juga dengan Yayasan Viking Jakarta dan Yayasan Mizan Amanah, dan tentu saja mereka yang punya hajat ya. Pasti, Viking pastinya. Difabel. Hari besar mereka. Mari kita semua, bobotoh salam dunia dan siapapun Anda yang peduli kepada penyandang disabilitas, terutama mereka, teman-teman Viking Difabel, berdonasi. Mari kita lakukan yang terbaik untuk mereka, berikan yang terbaik, karena di Difabel Day tersebut Viking Persib Club, Yayasan Viking Jakarta, dan Yayasan Mizan Amanah akan membagikan alat bantu bagi mereka, kemudian kursi roda, kemudian sembako dan santunan untuk mereka, sehingga mereka bisa berkelanjutan di masa pandemi ini. Seperti itu. Mungkin sedikit dua tambahin, kita tidak menyebut sebagai donasi mungkin ya, tapi bentuk dukungan. Dukungan. Ya, Oke. karena kayak tadi cerita Kang Wes bahwa lebih memilih untuk berusaha sendiri ketimbang Ya. harus meminta-minta. Betul. Jadi, yuk kita tunjukin dukungan kita buat teman-teman, apapun yang kita bisa. Ya, apapun. Ya, gitu. Tidak terbatas materi, Ya. tapi juga mungkin support secara apa ya, immoral ya. Ada lowongan pekerjaan untuk Iya. teman-teman. Atau kesempatan, atau ada yang mungkin berminat buat membantu mendistribusikan tadi produk dari Kang Wes. Iya. Ya kan? Sabun. Jadi reseller, Iya. dropshipper, apapun lah namanya. Oke. Gitu. Secara bentar lagi kan Harbolnas. Oh enggak ya? Emang ini Shopee Oh, sorry. Tolong ya Shopee, kalau mau iklan boleh loh. Oh, iya. Bisa. Shopee masih bisa. Masih ada spotnya. Silakan loh kalau mau iklan. Itu pancingan aja. Terus juga mengucapkan terima kasih kepada air mineral kenikmatan duniawi yang Oh, telah memberikan support pada kita. Kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi. Singan- Rasanya singan. legit, Hmm. renyah,
dan tentu saja menyegarkan. Jangan lupa dukungan Anda untuk Difabel Day. Ini nomor rekening. Nomor rekeningnya di untuk sini. dukungan Anda dan Oh, maafin nomor rekening saya. Oh, bukan. kami tunggu dukungan Anda. Tunjukkan dukungan kalian, ya. Kami ada, ingat namanya, Banking Jakarta.